Ya, ternyata bentuk kegiatan pembelajaran itu yang 8. Oke. Dan selanjutnya mari kita senantiasa mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, insya Allah untuk pagi hari ini atau siang hari ini yang akan mengantarkan atau sebagai narasumber tadi Dr. Hairudin MPD sebagai Ketua MBKM UNM. Sebenarnya kami Pak Hairudin menunggu-nunggu ini fakultas untuk melaksanakan, tapi kayaknya tidak ada respon sehingga semua prodi saya ini mendesak untuk dilakukan di di jurusan. Oke, mungkin saya langsung saja persilakan kepada Dr. Hairudin MPD untuk menyampaikan sosialisasi BKP MBKM ini. Baik Pak Supredi, terima kasih. Ini langsung saja Pak. Ready ya Pak Edi, Pak Sabram, Pak Hendra. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Jurusan, kemudian Bapak-Bapak Pimpinan Program Studi, yang kami hormati para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP MBKM Universitas Negeri Makassar yang diselenggarakan secara mandiri. Bisa saya share screen Pak Supriyadi? Ya, silakan Pak, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sementara. Belum muncul Pak Hairudin. Belum ya? Iya. Share tapi belum muncul. Belum muncul Pak Edi? Belum. Masih start. Mungkin ditutup kembali. Ya, saya tutup dulu Pak Supredi. Kalau ini Pak Edi? Ya, sudah tampil. Oke, sudah muncul. Sudah. Kalau ini Pak Edi sudah tampil. Ya, sudah muncul nih. Baik, sudah muncul. Iya. Oke, baik. Jadi kami menamakan transformasi pendidikan melalui bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar. Yang pertama adalah transformasinya itu ada pada 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Tetapi yang kita ingin sasar pada hari ini yaitu indikator kinerja utama yang kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Tentu presentasinya adalah paling sedikit 20 SKS. Jadi kalau masuk di IKU kedua ini
tentu minimal mahasiswa yang direkognisi itu mata kuliahnya adalah 20 SKS. Nah, tentu ini berdampak pada pendanaan yang berbasis kontrak kinerja antara kementerian dengan PTN, dalam hal ini Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk masuk di situ, transformasi pendidikan tinggi melalui 8 bentuk kegiatan pembelajaran, maka menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 15, khususnya bagian pertama bahwa bentuk kegiatan pembelajaran atau bentuk pembelajaran itu dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Jadi bisa di dalam program studi, bisa di luar program studi. Itu adalah hak mahasiswa. Jadi mahasiswa itu berhak belajar di luar prodi dan di dalam prodi. Jadi tinggal mahasiswa yang menentukan. Yang kedua, bentuk pembelajaran di luar prodi, karena di dalam prodi saya kira ini biasa. Bentuk pembelajaran di luar prodi ada 4 hal. Nah, sekarang saya langsung ke bagian B dan C. Pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, bentuk kegiatannya ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah yang disebut dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi, program studi, mahasiswa bisa belajar pada prodinya sama, pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi, kalau misalnya prodi mekatronika di UNM, maka bisa mengambil mekatronika di perguruan tinggi lain atau di luar UNM. Yang kedua, misalnya prodi mekatronika yang bagian C ini mengambil bukan prodi mekatronika di luar UNM. Jadi bisa lintas program studi. Sekali lagi bahwa B dan C ini adalah namanya kegiatan itu disebut dengan pertukaran mahasiswa. Yang bagian D ini pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat dan saudara sekalian para mahasiswa dilihat di BKP 8 ini, pertukaran mahasiswa tadi itu bagian B dan C. Sedangkan 7 yang lainnya, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan KKN tematik, itu adalah namanya pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Jadi bagian D yang ada di pasal 15 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi 8 BKP ini yang kami maksud tadi, bahwa transformasinya itu melalui 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Artinya mahasiswa itu jika keluar Bapak Ibu, misalnya ikut pertukaran mahasiswa, maka mahasiswa itu tidak lagi mengikuti perkuliahan di dalam kampus. Jadi dia di luar. Kecuali mahasiswa yang memenuhi syarat peraturan akademik sampai bisa 24 SKS, maka 4 SKS-nya itu diambil di dalam program studi. Jadi 20 yang di luar, kemudian 4 di dalam kampus. Itu jika memenuhi persyaratan mengambil atau memprogramkan 24 SKS. Ya, misalnya IPK-nya 3,51. Nah, untuk yang lainnya sama Pak Bapak Ibu, magang, begitu mahasiswa magang keluar, itu artinya tidak lagi mengikuti pembelajaran di dalam kampus. Jadi kalau 20 sudah akan direkognisi, kemudian ikut nanti juga di dalam kampus kuliah, itu artinya 40 SKS. Nah, itu bebannya terlalu berat. Oleh karena itu, mahasiswa yang ikut keluar magang, misalnya magang sebagai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, maka mahasiswa itu tidak lagi mengikuti pembelajaran di dalam program studi atau di kampus. Semuanya di luar. Sama juga kalau ikut kampus mengajar, ikut KKN tematik, dan lain-lain sebagainya yang 7 BKP. Ya. Jadi persyaratannya tadi bisa 24 jika memenuhi persyaratan, dan 4-nya itu diambil di dalam kampus atau di dalam program studi. Tetapi itu
dengan catatan dilakukan secara daring proses pembelajarannya. Nah, ini saya kira tidak perlu kami jelaskan ini karena tentang poin-poin penting 8 BKP ini sudah sering ditampilkan, tetapi kami masuk di sistem pendukungnya, Bapak Ibu, bahwa sistem pendukung pada struktur kurikulum kita. Nah, di struktur kurikulum kita, nah ini, di struktur kurikulum kita itu telah dibuat pemetaan bahwa total SKS itu 146. Jadi ini sejak tahun lalu kita sudah lakukan, dan yang SKS MBKM itu sebenarnya dipersiapkan di 53 SKS. Jadi 93 adalah mata kuliah keprodian. Ini juga kita desain di semester 5 mulai, ya. Jadi saya selalu mengatakan Bapak Ibu dan saudara sekalian, para mahasiswa, bahwa kalau BKP Mandiri itu lebih mudah kita orientasikan di dalam proses pelaksanaannya, serta lebih mudah kita melakukan rekognisi. Mengapa? Karena sudah di awal itu sudah dirancang sedemikian rupa bahwa kalau kegiatan ini yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dia akan direkognisi ke mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, sehingga dirancang memang untuk MBKM itu nanti di semester 5. Nah, ini strukturnya Bapak Ibu. Nah, sekarang prosedurnya. Prosedurnya adalah yang pertama, program studi atau fakultas mensosialisasikan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Misalnya mekatronika, yang ingin dilakukan adalah KKN tematik, misalnya Bapak Ibu ya, dan saudara sekalian para mahasiswa. Maka Prodi akan menyusun rancangan program tentang KKN tematik di mekatronika. Jadi mulai dari BKP apa yang diambil, tentu misalnya KKN tematik, kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian kompetensi apa yang diperoleh, itu sudah jelas, kemudian mata kuliah apa yang akan direkognisi jika mahasiswa mengikuti KKN tematik. Kemudian berapa jumlah persyaratan mahasiswanya, berapa jumlah mahasiswanya yang ikut, kemudian berapa dosen yang dilibatkan, kemarin itu 1:10, kemudian mitra. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, jumlah mahasiswanya, kemudian dosennya yang terlibat, dan mitranya yang akan dikerjasamakan. Jadi pertanyaannya, apakah Prodi saja yang membuat? Bisa saja usulan itu mungkin satu dari mahasiswa, tetapi harus diverifikasi oleh Prodi apakah kegiatan-kegiatan ini memang cocok dengan mata kuliah yang akan direkognisi. Jadi bahasanya direview dulu, dicek kalau dari mahasiswa. Atau bisa juga ada dosen yang ingin melakukan KKN tematik. Bisa saja dosen itu membuat seperti ini, tetapi tetap yang mensubmit di SIM MBKM adalah tetap ketua prodi. Jadi semua melalui ketua program studi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi ini disosialisasikan kepada mahasiswa bahwa kalau Anda ikut BKP MBKM, misalnya KKN tematik, maka kegiatannya ini kompetensi yang Anda akan peroleh, kemudian mata kuliah yang akan direkognisi adalah mata kuliah A, B, C, D, dan termasuk mitra dan dosennya. Nah, di mana diajukan ini, Bapak Ibu, itu di SIM MBKM UNM. Jadi di SIM MBKM UNM. Sekarang ini sudah ada yang keluar. Jadi mahasiswa melihat ini, mahasiswa melihat bahwa kalau saya akan keluar mata kuliah yang ini yang akan saya programkan. Yang kedua, Bapak Ibu, mahasiswa menentukan BKP yang di MBKM yang akan diikuti. Jadi menentukan yang mana. Bisa saja program studi itu menawarkan 2 BKP, mahasiswa tinggal melihat dan menentukan BKP apa yang akan
diikuti atau BKP apa yang akan ditentukan untuk diikuti. Jadi dari 8 BKP ini, maka dia menentukan salah satu dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi langkah yang kedua setelah melihat daripada rancangan program studi yang bisa saja diinisiasi oleh dosen atau mahasiswa, maka mahasiswa menentukan BKP yang akan diambil dari salah satu 8 ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa berkonsultasi kepada PA atau Kaprodi tentang BKP MBKM yang diikuti dan mata kuliah yang akan diprogramkan dengan mengisi form surat persetujuan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mahasiswa yang sudah sudah menetapkan tadi BKP apa, maka mahasiswa itu berkomunikasi dengan PA atau ketua prodi. Kalau dia mengambil 7 BKP lain mulai magang sampai KKN tematik menggunakan surat pernyataan di sebelah kiri. Kalau pertukaran mahasiswa menggunakan surat pernyataan persetujuan di sebelah kanan. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu, tentu pada saat mengajukan permohonan rekognisi, lampiran permohonannya adalah ini yang sudah ditandatangan oleh ketua prodi atau PA. Jadi ini Bapak Ibu, mahasiswa berkonsultasi kepada Kaprodi. Nah, apa mata kuliah yang akan diambil? Yang tadi yang di dalam rancangan proposal tadi itu di bagian yang pertama yang di sini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa akan memprogramkan mata kuliah yang sudah di sini Bapak Ibu. Ditulis di dalam persetujuan, karena persetujuan penasihat akademi atau Kaprodi. Karena ini merupakan salah satu bagian yang harus diupload di SIM MBKM. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah menentukan mahasiswa itu BKP apa yang akan diikuti, maka mahasiswa memprogramkan mata kuliah BKP MBKM di SIA UNM. Nah, dia programkan Bapak Ibu. Nah, bentuk KRS-nya kalau misalnya KKN tematik yang dia ikuti tadi, maka yang dipilih di KRS adalah nomor 8. Jadi bukan lagi dalam bentuk mata kuliah, tapi ini BKP. Jadi langsung 20, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mahasiswa yang akan memprogramkan mata kuliah BKP yang ikut MBKM, maka di SIA itu adalah kalau KKN tematik, maka dia akan memilih nomor 8. Begini SIA-nya Bapak Ibu ya. Artinya mahasiswa itu tidak bisa masuk di SIM MBK kalau belum membayar UKT. Karena mahasiswa bisa KRS-an kalau sudah membayar UKT Bapak. Jadi dia memilih kalau misalnya mahasiswa itu ingin mengikuti kampus mengajar atau asistensi mengajar di satuan pendidikan, maka dia pilih di KRS-nya itu adalah nomor 3, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini KRS-nya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi, itu artinya Bapak Ibu, tidak lagi satu persatu mata kuliah. Karena pengalaman yang lalu, kalau satu persatu mata kuliah, maka mata kuliah itu masuk di SIA namanya, kemudian di print out, dicetak daftar hadir, mahasiswa itu terdaftar di situ, tetapi dosennya pada saat mengajar, mengabsen tidak ada mahasiswanya. Maka yang terjadi di alpha terus kan, kalau di alpha terus tidak pernah mengikuti, itu artinya nilainya error. Padahal mahasiswa itu mengikuti MBKM di luar. Nah, itu Bapak. Jadi sehingga ini juga bisa didata mahasiswa yang ikut MBKM. Jadi ini Bapak Ibu yang diambil oleh mahasiswa nanti kembali baru direkognisi dengan tadi ada kertas persetujuan ketua program studi atau dosen PA. Setelah dia meng-KRS-kan mahasiswa, jadi kalau dia mengikuti MBKM maka ini yang dia pilih. Setelah meng-KRS-kan di SIA,
maka dia mahasiswa itu mendaftar meregistrasi di SIM MBKM UNM. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini mahasiswa. Setelah itu mahasiswa login masuk di SIM MBKM dengan menggunakan SIA. Jadi mahasiswa login masuk di SIM MBKM dengan menggunakan SIA. Ini jadi ada meregistrasi, mahasiswa meregistrasi di sini Bapak Ibu. Tetapi ini bisa melanjutkan registrasi di dalam sampai pada upload jika sudah memprogramkan, sudah membayar UKT, artinya sudah KRS-an. Yang kedua, bisa masuk di SIM MBKM mengupload dan lain-lain sebagainya jika di KRS yang diprogramkan mata kuliah itu adalah MBKM tadi. Jadi memilih salah satu dari 8. Kalau KKN tematik, maka KRS-nya adalah KKN tematik yang dipilih, yang diambil. Jadi kalau dia memilih mahasiswa KKN tematik, maka yang diambil adalah nomor 8 ini. Ini. Jadi itu Bapak Ibu, dan proses pelaksanaannya, mahasiswa akan melaporkan dalam bentuk logbook. Jadi ini yang dilaporkan bagi mahasiswa dan itu ditulis setiap hari. Jadi mulai nomor, hari apa, durasi waktunya berapa jam, deskripsi mata kuliahnya, produknya apa, dokumen fotonya apa. Ini Bapak Ibu menjadi dasar untuk merekognisi sampai 20 SKS. Karena satu SKS akan dihitung 2.720 menit atau 45 jam. 45 jam itu artinya kalau 20 SKS berarti butuh beban kegiatan itu 900 jam. Nah, baru jadi KPAP akan melihat ini. Rekognisi yang dilakukan oleh KPAP itu akan melihat logbook mahasiswa dan dikontrol oleh dosen DPL. Jadi yang pertama dosen atau KPAP yang dilihat adalah durasi waktunya. Durasi waktunya ini akan kelihatan apakah 200-900 jam atau kurang dari 900 jam. Artinya kalau minimal 900 jam durasi waktu kegiatan itu artinya sudah bisa direkognisi sampai 20 SKS. Ditinjau dari durasi waktu, Bapak Ibu. Ya, ditinjau dari durasi waktu. Jadi betul-betul mahasiswa ini harus diperhatikan setiap saat. Karena ini sekali lagi menjadi dasar untuk melakukan rekognisi. Jadi dengan melihat tadi ya, surat persetujuan PA. Karena pada saat mengajukan permohonan, maka lampirannya tadi surat persetujuan PA atau Kaprodi, dan juga KPAP akan melihat ini. Akan melihat jumlah jam atau durasi waktu yang menjadi beban kegiatan mahasiswa pada saat mereka berada di lapangan. Ini timeline-nya Bapak Ibu, tapi ini masih fleksibel karena ternyata pembayaran UKT kan sampai tanggal 29. Jadi itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan kalender akademik atau waktu pembayaran UKT mahasiswa UNN. Selanjutnya saya kira terima kasih Pak Supriyadi. Itu bagian-bagian penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa sehingga bisa terdaftar sebagai mahasiswa MBKM yang diselenggarakan secara mandiri. Saya kira demikian Pak Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hairudin. Saya kira ini menarik sekali anak-anakku sekalian. Saya mengikuti kemarin itu yang di universitas, ternyata banyak yang saya tidak tahu ya. Dengan adanya ini ringkas dan jelas apa yang disampaikan Pak Hairudin ini bagus sekali, nanti kita akan diskusikan ya.
Anak-anakku sekalian, seperti ada yang belum jelas, dan saya kira jelas sekali tadi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum jelas tentang MBKM ini, PKP MBKM mandiri ya, yang mandiri. Saya persilakan kepada anak-anakku sekalian, siapa yang mau bertanya, silakan reaksinya. Ada, silakan nak. Bisa tolong dibantu kalau ada yang ingin. Saya view dulu. Anak sekalian, silakan. Atau ada tambahan dari Ketua Prodi? Ada yang belum jelas Pak Edi atau Pak Sabran? Mungkin sebelum anak-anak kita. Ya, silakan Pak Sabran. Ya. Sudah kedengaran Pak Sabrang? Iya, benar. Ini kan tiga program studi yang pendidikan elektronika, ada mekatronika, ada D4. ya, Ini kan ada tadi kegiatan bahwa bisa melakukan kuliah di program studi berbeda dalam perguruan tinggi yang sama. ya. Artinya dalam lingkup jurusan ini juga terpindah dari jurusan lain. Misalnya mahasiswa S1 yang pendidikan elektronika mau mengambil mata kuliah di mekatronika, kan itu sebagai satu kegiatan pelajaran. Mohon penjelasan. Oke. Silakan Pak Erdin. Jadi ada pertanyaannya Pak Sabran. Ya, apakah bisa antara prodi yang ada di jurusan pendidikan teknik elektronika ini baku tukaran? Oke. Jadi gini Pak Supredi, ini orientasi kita ini BKP Mandiri adalah bagaimana agar terhitung di indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah Universitas Negeri Makassar sebagai kontrak kinerja antara Bapak Rektor dengan Dirjen Kementerian Dikbud dan Ristek. Oleh karena itu, salah satu indikator kinerja utama yaitu IQ2, pernyataannya seperti ini, Pak. Persentase mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar di luar kampus. Jadi penekanannya adalah di luar kampus. Nah, untuk UNM ini targetnya adalah 30% atau 12.000 mahasiswa seluruh UNM ya. Nah, artinya kalau hanya berada di dalam kampus, pertukaran di dalam kampus, misalnya dan lebih khusus lagi di dalam jurusan itu, maka itu tidak terhitung sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi. Karena tadi core-nya adalah persentase mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar di luar kampus, di luar UNM, bukan menyatakan di situ di luar program studi, tapi dia menyatakan di luar kampus. Seperti itu Pak Supriyadi. Jadi penekanannya adalah penekanan belajarnya di luar kampus. Iya. Sudah jelas Pak Sabran. Iya. Oke, jadi begitu. Iya. Oke, mungkin masih ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya tentang MBKM ini, BKP MBKM. Silakan. Atau kayaknya Pak Edi juga mau bertanya ini sebelum. Dari mahasiswa. Seharusnya
Mana mahasiswaku ini? Seharusnya mahasiswa ini ya, ini kata dia Iya. mau apa? Iya. Ya, ya mau. Suci mungkin. Ya, nanti masalahnya nanti kita lagi bertanya. Pada ini kesempatan bertanya. Baik, sebelum masih sementara menunggu dari mahasiswa Pak Khair ini tentang BKP. Ya. Jika kebetulan kemarin saya hanya mengusulkan satu BKP, asistensi pengajar. Itu di situ belum saya tentukan lokasi SMK-nya karena harusnya kan harus ada kerjasama dulu ya Pak. Ya. Ya, jadi saya hanya kabupatennya saya tulis apa begitu. Ya. Oh iya, karena saya hanya untuk sementara prodi BK mengusulkan hanya satu BKP. Karena saya khawatirnya nanti kalau terlalu banyak BKP malah susah distribusi. Karena mata kuliahnya sama Pak Air. Kalau di MBK itu mata kuliahnya sama, jadi kalau mata kuliahnya sama yang ditawarkan, kemudian BKP-nya banyak, ini kan tentu alami kesulitan nantinya. Atau bagaimana Pak Air? Oke, baik. Jadi saya kira dari Mekatronika Pak Edi hanya mengusulkan satu BKP itu tidak jadi masalah Pak. Jadi memang intinya adalah mahasiswa itu sudah melihat kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian kompetensi apa dan mata kuliah yang akan direkognisi, itu tidak ada masalah. Kemudian juga dilihat dari jumlah pendaftar. Misalnya kuotanya 30, berarti paling tidak minimal 3 dosen yang terlibat sebagai DPL, ya, dosen pembimbing lapangan. Adapun mitranya mungkin belum ditentukan mitranya, tetapi pada saat jalan bisa diedit di SIM MBKM Pak Edi. Jadi ada di situ edit dan ada memang dituliskan mitra. Jadi real mitranya itu apa? Jadi bisa saja mungkin pada saat kita menyusun rancangan mitranya A, pada saat jalan itu bukan A, itu masih bisa diedit. Jadi misalnya, ternyata mitra ini yang berpeluang kita melakukan kerjasama. Sehingga itu nanti yang ditulis di SIM MBKM Pak. Jadi bisa saja jadi ada menu edit di SIM MBKM UNM itu, termasuk mata kuliah yang akan direkognisi. Jadi ada pilihan-pilihan di situ Pak Edi, karena SIM MBKM ini semua mata kuliah ada dan itu diambil dari SIA UNM. Seperti itu Pak Edi. Ya, siap Pak. Ya, jadi mahasiswa itu yang harus diketahui ya, harus fixkan dulu BKP apa yang akan diikuti, kemudian mengambil KRS, setelah mengambil KRS yang 20 SKS itu yang dipilih ya, karena kalau dia tidak mengambil KRS 20 SKS di SIA, maka tidak bisa menginput data di SIM MBKM. Jadi di situ akan tertulis, maaf Anda belum mengambil mata kuliah MBKM. Nah, di situ di SIM MBKM-nya. Oleh karena itu, kalau misalnya mahasiswa itu sudah memastikan bahwa dia ikut MBKM dan sudah menetapkan BKP-nya, maka ambillah di SIA KRS dan itu salah satu BKP dari 8 BKP yang sudah disiapkan langsung 20 SKS. Dan ini juga perlu disampaikan Pak Edi, Pak Supriyadi dengan dosen PA, karena jangan sampai tiba-tiba kaget. Kok ini satu, kenapa tiba-tiba ada satu mata kuliah ini langsung 20? Nah, itu artinya mahasiswa itu akan mengikuti MBKM. Jadi bisa didata Pak. Jadi kalau ada dosen PA siapa tahu kaget kenapa tiba-tiba ada mata kuliah ini hanya satu yang dia programkan. Berarti itu artinya mahasiswa itu mengikuti MBKM dan absennya tidak akan masuk di LMS SAM Oke karena dia absen sendiri. Karena kelemahannya lalu kita tidak bisa mengidentifikasi mahasiswa yang ikut MBKM karena mata kuliah yang diprogramkan, sehingga masuk di absensi dosen setiap mata kuliah. Dan itu tadi bahwa terkadang di Alfa mulai pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir kan tidak pernah hadir ini mahasiswa. Dia mengikuti perkuliahan di luar kampus.
sehingga nilainya keluar. Ada yang bersikeras juga dosen seperti itu Pak, karena tidak pernah ikut, padahal dia ikut MBKM. Nah, itu yang salah satu untuk mengatasi itu Pak, Bapak Ibu, Pak Edi dengan Pak Supriyadi, Pak Hendra. Kasih. Siap Pak. Ini kan memiliki di SIA itu BKP Pak ya. Ya, BKP. Ya. Sementara PT KRS yang SKS. Ya. Yang itu, apakah mata kuliah yang satu itu dipilih mahasiswa otomatis SKS itu SIA. Itu 20 SKS tadi yang akan direkognisi ke beberapa mata kuliah. Di mana itu diambil, itulah fungsinya surat persetujuan PA dan Kapru atau Kaprodi. Kan ada tadi surat persetujuan yang harus diupload di SIM MBKM. Sehingga pada saat mereka pulang, maka mahasiswa mengajukan permohonan rekognisi, lampirannya adalah surat persetujuan tadi mata kuliah yang akan direkognisi. Seperti itu Pak Edi. Yang satu mata kuliah itu yang misalnya yang Iya, sudah ada di yang satu mata kuliah tadi BKP itu sudah ada semua di SIA. Iya. Jadi Pak Edi mungkin tadi ada tambahan dari 20. Menurut Pak Edi apakah yang satu mata kuliah misalnya 24 atau 23 lah. Ada 3 SKS yang satu mata kuliah. Apakah diizinkan masih memprogramkan mata kuliah selain itu? Bisa. Pak, bisa. Oh iya. Bisa. Berarti masih masuk kampus. Jadi, itu Pak Herudin. Daring Pak, daring. Makanya di situ perlu dikomunikasikan ke dosen pengampu mata kuliahnya bahwa ada mahasiswa yang mengikuti MBKM yang dilaksanakan secara daring. Jadi dia tidak masuk kampus Pak. Dia menggunakan fasilitas pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dimaksud itu tidak mesti selalu tatap muka, daring dan seterusnya, tetapi bisa asinkronus dan lain-lain sebagainya ya. Ya. Seperti itu, sudah ada mahasiswa. Rizky Febrianti. Ya, silakan. Boleh bertanya Pak Herudin? Oh iya. Mahasiswa dulu, Rizky. Termutki Rizky. Ya, silakan Nak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau di bagian 3 asistensi mengajar di satuan pendidikan, apakah sekolahnya atau tempat pendidikan yang kita ingin MBKM kan sudah ditentukan atau kita yang cari sendiri Pak? Terima kasih. Oke. Langsung saja. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Mitra dan Pak Edi juga telah menyebutkan bahwa mitranya itu bisa saja diusulkan oleh mahasiswa tapi tetap koordinasi program studi, karena program studi akan berkomunikasi dengan mitra Bapak Ibu. Yang kedua, khusus untuk asistensi mengajar Pak Edi, khusus untuk asistensi mengajar, kemarin kita telah melakukan workshop dengan Kepala Pusat UPPL, kemudian magang, dan Kepala Pusat KKN, serta Bapak Ibu Wakil Dekan 1, termasuk Pak Prof. Jamaludin kemarin, bahwa untuk asistensi mengajar tetap dikontrol oleh Pusat UPPL, Pak Edi ya. Jadi akun untuk SIM MBKM itu nanti Kepala Pusat akan melihat semua siapa yang ikut MBKM asistensi mengajar di satuan pendidikan. Sehingga beliau juga akan mengkoordinasikan ke sekolah-sekolah yang memang kalau misalnya
asistensi mengajar di mekatronika itu sudah jelas sekolahnya, berarti tinggal ditindaklanjuti dengan persuratan dan dosen DPL-nya. Tentu yang mengusulkan dosen DPL tetap dari prodi, nanti di-approve oleh kepala pusat PPL atau magang. Jadi seperti itu, Rizky ya. Jadi penentuan sekolahnya tetap bisa dari program studi dan juga tentu itu tercantum dirancang di dalam rancangan proposal atau rancangan usulan kemarin. Seperti itu Rizky ya. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya, Rizky jelas ya. Mungkin Nur Suci mau juga bertanya? Saya, Pak. Ya, dengan siapa? Cici. Cici, Pak. Ya, Pak. silakan Nak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Bagaimana itu, Pak, yang mata kuliah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, Pak? Sama gitu kayak KKN yang seperti biasa, Pak. Oke. Saya langsung saja Pak Supra. Jadi silakan Pak. Kalau KKN biasa kan durasi waktunya tadi kan 900 jam ya kalau mau direkognisi sampai dengan 20 SKS. Itu artinya kalau durasi bulannya itu kurang lebih 4 bulan. Jadi mahasiswa itu berada di lokasi. Jadi kalau KKN biasa kan 2 bulan. Dia hanya berfungsi sebagai mata kuliah. Tapi KKN tematik itu bukan mata kuliah, tetapi dia bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa direkognisi sampai dengan 20 SKS. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apa perbedaannya, salah satu adalah durasi waktu. Kemudian yang kedua, KKN tematik itu sudah jelas kegiatannya yang akan dilakukan di lokasi, tentu dalam bentuk usulan atau rancangan tentang KKN tematik yang bisa direkognisi sampai 20 SKS. Dan mata kuliahnya itu sudah jelas mata kuliah yang akan direkognisi. Jadi tentu sangat berbeda dengan KKN biasa. Yang kedua, KKN tematik ini juga sama dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan, tetap dikontrol oleh pusat KKN UNM. Jadi juga mereka ada akunnya, kemudian dosen DPL-nya tetap prodi yang mengusulkan dan di-approve oleh pusat KKN. Nah, seperti itu. Karena SOTK-nya mereka harus bertanggung jawab atas pelaksanaan KKN itu. Seperti itu. Sudah jelas, Cici? Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada Pak Tihur. Silakan Pak Tihur. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai BKP magang, Pak. Apakah dalam BKP tersebut ada proses seleksi atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke. Magang itu tentu tadi sama dengan BKP yang lainnya. Jadi magang itu tetap ada usulan-usulan yang diajukan melalui program studi. Tentu yang menyeleksi adalah program studi ya, khusus yang akan pergi magang. Nah, oleh karena itu tentu tetap berkomunikasi dengan program studi, dan program studi saya kira sudah membuka satu usulan rancangan program BKP MBKM secara mandiri. Jadi kalau tentang proses seleksinya itu nanti diseleksi oleh program studi untuk diusulkan masuk ke SIM MBKM UNM. Dan yang mendaftarkan mahasiswa yang mendaftar di MBKM. Seperti itu Pak Tihur ya, Pak Tihur. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Mungkin selanjutnya saya persilakan Pikrima As-Sahra. Ya, Pikrima. Bertanya, Nak. Pikri. Kayaknya yang punya di di Petra. Oh, tutup. Alif mau bertanya. Alif. Ya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah mahasiswa yang sedang memprogram praktik industri pada saat libur ini yang notabene keluar, apakah juga bisa memprogram BKP MBKM ini, Pak? Atau tidak? Kalau apa? Terima kasih. Kalau apa?
Yang kalau sementara praktek mahasiswa industri yang Pak sedang Herudin. memprogram praktik industri. Oke, jadi untuk praktek industri, kalau itu adalah biasa disebut sebagai magang, ya, maka mata kuliah kalau dia berfungsi sebagai mata kuliah maka hanya nilainya hanya nilai mata kuliah praktek industri. Tetapi kalau itu dilanjutkan menjadi magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka selain direkognisi ke praktik industri, juga direkognisi ke mata kuliah yang lainnya. Tetapi dengan persyaratan tadi harus memenuhi durasi waktu paling tidak 4 bulan minimal ya, atau 900 jam yang dilakukan kegiatan oleh mahasiswa. Jadi ini harus terstruktur dan sistematis. Seperti itu, Alif. Ya, terima kasih Pak. Iya. Kayaknya Alif ini sementara praktek industri Ki. Iya. Iya Pak. Nanti koordinasi dengan ketua prodinya Alif. Oke, Baik, siapa Pak. lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Mungkin masih ada. Taslim. Mau bertanya Taslim? Baik. Tutup. Oke, saya lanjut dulu ke Pak Hendra. Pak Hendra mana tadi Pak Hendra? Pak Hendra, mungkin masih ada yang mau ditanyakan Pak Hendra? Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra. Ini Pak Fikri siapa? Pak Hendra dulu Pak. Fikri mah. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak Hendra. Iya iya, kedengaran ya. Tapi Pak Andi, kalau misalnya Pak ini mahasiswa misalnya mendesain sebuah apa namanya ikut di dia program di ini Pak untuk MBKM mandirinya di 1 semester itu, tapi kegiatannya itu lewat semester depannya Pak kegiatannya. Terus penilaiannya Pak di mana kira-kira Pak? Apakah di semester depannya atau semester yang sekarang ini? Pak Herdin? Keluar ke Pak Herudin. Halo. Ya, Halo. ya. Ya. Pak Herdin? Ya, Ya. silakan Pak Herudin. Silakan Pak Hendra. Tidak dengar kita di Pak Hendra. Misalnya Pak gini, mahasiswa misalnya ada kan kegiatan misalnya kewirausahaan atau riset, mahasiswa itu ikut di pertengahan semester ini risetnya, kemudian apa namanya ketika dia mengklaim atau merekomendasi mata kuliahnya, apakah di semester depan Pak atau di semester ini? Yang dimaksud semester ini Pak, semester yang mana nih? Kan semester depan ini mulai Agustus. Nah, Ya. kita ingin ya ini semester depan ini Pak Hendra akan mulai Agustus. Iya, iya. Itu artinya mahasiswa yang akan mengikuti MBKM misalnya kewirausahaan itu Ya. sudah ada rancangannya sekarang dan diberikan kepada mahasiswa kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian durasi waktunya bagaimana, dan mata kuliah apa yang akan direkognisi Pak. Oh, jadi Seperti harus itu, Pak keluar Hendra. nilainya semester ini Pak ya? Harus keluar nilainya Iya, di semester ini Pak? Jadi nilainya adalah dia nanti setelah mengikuti MBKM, berarti di semester depan baru bisa dikeluarkan nilainya sesuai dengan jadwal akademik kita. Oh, semester depan, iya, betul. Ya, begitu Pak Hendra. Jadi prosedur Ya. tetapnya begitu supaya terjamin pelaksanaannya. Begitu Pak Hendra. Ya, makasih banyak Pak Herdin ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra.
Masih ada lagi Pak Supriyadi? Iya. Siapa lagi? Masih ada dari mahasiswa? M. Aji, ada yang mau ditanyakan? Atau Nurul? Ya, Abdul Muin. Mana Abdul Muin? Ya, silakan nak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, karena saya sementara mengikuti PKM 2022, Pak, dan berhubung kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai September, Pak, dan berhubung kegiatan kuliah nanti diawali pada tanggal 15 Agustus, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana solusi dalam kegiatan MBKM ini untuk saya, Pak, yang 1,5 bulan nanti, sementara saya mengikuti kegiatan PKM, Pak. Terima kasih. Oke, yang khusus PKM itu dirancang dari sekarang, karena kan bulan September, padahal kita kuliah adalah kita kuliah 15 Agustus. Oleh karena itu bisa masuk di bagian riset ya atau penelitian. Nah, tinggal ditambah waktunya untuk bisa direkognisi sampai 20 SKS. Jadi tentu ditambah kegiatan apa yang akan dilakukan disesuaikan dengan PKM-nya tadi itu. Jadi bisa menjadi rancangan diajukan dan telah ditetapkan bahwa berapa mata kuliah yang akan direkognisi dari hasil PKM. Jadi PKM tidak berhenti sampai September, tapi PKM mahasiswa ini dilanjutkan lagi untuk memenuhi daripada durasi waktu 20 SKS tadi itu. Seperti itu, Muin. Saya Pak, terima kasih. Jadi kalau mau direkognisi sampai 20 ya dilanjutkan sampai dengan ke depan 2 bulan, 3 bulan. Ayo, Pak. Oke. Selanjutnya Piki Ardiansa, silakan Piki. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, kebetulan saya sedang melaksanakan praktek industri Pak sampai akhir bulan Agustus Pak. Apakah masih bisa mengikuti magang Pak? Setelah sama kasusnya tadi, kalau itu mau dijadikan MPKM maka ditambah waktunya. Tadi ya. Jadi ditambah waktunya dengan apakah tempat yang sama itu sampai 4 bulan ke depan sehingga ini bisa menjadi rancangan dari program studi. Jadi itu bisa saja, tapi rancangannya tetap untuk semester depan diambil itu dan termasuk kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang penting jelas kegiatannya dan kompetensi yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut. Jadi kalau praktek kerja berarti BKP yang masuk adalah BKP magang. Seperti itu Piki. Jadi ditambah sampai 3 bulan untuk memenuhi tadi itu 900 jam kerja. Tidak bisa dipindah tempat Pak? Bisa dipindahkan tempatnya di situ, di mana lagi. Tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah jelas dan kompetensinya. Tentu Piki harus mengkomunikasikan dengan Pak Ketua Prodi. Halo. Ya. Piki, sudah jelas Piki, jadi nanti koordinasi dengan Ketua Prodinya ya. Kalau mau misalnya praktek industri jadikan magang. Semester yang akan datang ini Pak. Ada pertanyaan lanjut Piki, silakan. Untuk pemrograman mata kuliahnya Pak, apakah semester yang akan datang ini Pak atau semester selanjutnya Pak? Semester yang akan datang. Berarti di semester ini Pak? Ya,
Semester yang akan datang kan nanti bulan 8 baru semester yang akan datang. Iya, Pak. Bukan semester ini kan semester antara. Semester antara. Ya. Iya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, masih Pak. ada yang lain? Baik. Kayaknya waktunya Pak Herudin sampai jam berapa nih Pak Herudin? Jam 2 Pak Supriyadi karena ada rapat lagi Fakultas MIPA. Kayaknya lewat mini jamnya. Lewat menit. Baik. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi, jadi saya kira karena waktu ini yang membatasi, kemudian kesibukan Ketua MBKM ini banyak sekali, sehingga mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjut, nanti bisa komunikasikan dengan Ketua Prodi. Jadi ada 3 Ketua Prodi di kita, sekaligus mungkin nanti di Ketua Jurusan kalau ini. Terima kasih Pak Herudin atas kesempatannya. Halo Pak Supriyadi. Anunya, Komandan. Ini masih ada ini satu mahasiswa Apran siapa? Oh masih ada, silakan. File presentasinya tadi, Komandan. Siap. Ini satu lagi Pak Supriyadi ini Pak Apran siapa? Ya, Apran? silakan Apnan, silakan Apnan. Termutki Apnan, Termutki. Apnan Termut. Ya. Ya baik Pak. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan mengenai BKP MBKM tahun ini. Apakah masih bisa dilaksanakan apabila mahasiswa selesai mengikuti KKN biasa dan PPL? Apakah masih bisa mengambil programnya? Oke, jadi dan mata kuliahnya bisa skripsi. Ya, jadi intinya kalau tinggal skripsi lebih baik selesai saja dulu supaya lebih cepat lebih baik. Karena ini intinya adalah memprogramkan mata kuliah 20 SKS. Kalau tinggal skripsi saya sarankan selesaikan saja itu. Begitu Apnan ya. Apnan masih mau tinggal di kampus. Bagaimana kalau mau ambil program kewirausahaan Pak? Apakah masih bisa? Kewirausahaan juga targetnya itu 20%, 20 SKS. Ya. Jadi sarannya Apnan, salah saya mikir dulu cepat supaya bisa dapat pekerjaan ya. Nah itu. Kalau cepat selesaikan tepat waktu masuk di akreditasi prodi bagus. Iya. Saya kira seperti itu Pak Supriyadi. Iya, makasih Pak. Baik. Atau ada masih ada? Tidak ada Mi ya? Oh, tidak ada Mi. Oke, makasih banyak Pak Herudin, Dr. Herudin MPD yang Ketua MBKM Universitas Negeri Makassar yang telah hadir di sosialisasi ini. Terima kasih banyak Pak Herudin. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Iya. Itu juga Ketua Prodi, masih bisa mungkin dilanjut dengan Ketua Prodinya diskusinya. Oke, saya kalau begitu Pak Supriyadi saya mohon maaf pamit. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih para mahasiswa ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, masih ada Ketua Prodinya ini. Kalau mau bertanya, tidak ada Mi. Tidak ada. Oh, kayaknya sudah Mi. Oke, saya kira ini yang mau ikut silakan. Iya. Kalau sudah membayar nanti silakan dikondisikan cepat supaya kita juga tahu mana mau kemana. Iya. Ini BKP-nya tidak tahu, nanti kalau kita buka BKP tidak ada daftar, sama saja. Oke, jadi anak-anak sekalian, jadi yang mau ikut MBKM Mandiri ini langsung koordinasi dengan Ketua Prodi ya, langsung dengan Ketua Prodi supaya mendapatkan informasi nanti lebih jelas. Dalam hal ini kan tadi ada, kalau tidak salah ada 5 tahapan itu. Yang pertama adalah ini sosialisasi, saya kira ini sudah kita lewati, kemudian menentukan BKP MBKM tadi ya, kemudian
Ketiga adalah berkonsultasi dengan PA yang nanti mata kuliah yang mau direkognisi. Kemudian memprogramkan mata kuliah di SIA. Jadi yang diprogramkan itu ada yang PKP-nya, BKP-nya yang diprogramkan tadi yang 20 SKS, bukan per mata kuliah, ya. Kemudian yang kelima adalah meregistrasi di HTTP CMBKM UNM ACD. Ya, jadi harus diikuti tahapan-tahapan itu supaya mata kuliahnya bisa direkognisi. Saya kira untuk sosialisasi ini, pertemuan sore hari ini, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Setuju.